Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tristanti Selma Widiani, NIM T 2018-6055. Di sini saya akan menjelaskan materi akhir dari ilmu fikih, yakni pandangan Gus Baha dalam pengambilan hukum Islam. Nah, tetapi sebelum saya lanjut pembahasan kita tentang pandangan Gus Baha dalam pengambilan hukum Islam ini, nah di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu hukum Islam, kemudian dari mana sumber-sumber hukum Islam itu, apa tujuan hukum Islam itu, fungsinya itu apa di masyarakat hukum Islam itu. Nah, kemudian siapa sih Gus Baha itu? Nah, pasti teman-teman semua sudah tahu Gus Baha itu siapa. Nah, Gus Baha ini adalah orang alim masyhur yang sudah banyak mengisi Moidatul Hasanah di banyak kota atau di Indonesia. Jadi Gus Baha ini orang yang alim ilmunya, dan beliau sudah sering menuangkan pendapat beliau tentang hukum Islam, tentang banyaklah kita bisa lihat di YouTube tentang ngajinya beliau seperti apa. Oke, kita lanjut. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu hukum Islam. Nah, kalau kita mendengar dengan kata hukum, pasti tidak lepas dari yang namanya aturan. Itulah hukum. Yang mana hukum tersebut adalah sebuah aturan berisi tentang norma-norma. Yang mana normanya pun norma baik untuk mengatur masyarakat. Itu dinamakan dengan hukum. Nah, kemudian hukum ini berasal dari kata bahasa Arab. Jadi kata hukum itu berasal dari bahasa Arab, yang mana artinya hukum itu adalah bisa kita kasih ini, hukum ini lebih kayak pengadilan. Jadi sebuah aturan atau keadilan, itulah dinamakan hukum. Nah, kemudian untuk Islam sendiri, apa sih artinya Islam? Oke, apa sih itu arti Islam? Nah, Islam ini berakal dari kata aslama yuslimu islaman dari bahasa Arab, yang artinya itu tunduk, patuh, dan selamat. Itu yang artinya Islam. Islam ini kan berarti pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk total, pasrah total kalau sudah menghadap kepada Allah. Jadi kalau kalian sudah kita bicara tentang Islam, maka itu kalian sudah pasti tentang keagamaan, tentang kepercayaan kalau sudah menyebut yang namanya Islam. Nah, kemudian kalau kita kan sudah tadi hukum itu artinya apa, Islam kemudian itu artinya apa. Nah, sekarang kita jadikan satu, hukum Islam. Apa itu definisi dari hukum Islam? Karena kalau misalkan kita hanya mendefinisikan hukum, nah hukum itu kan artinya keadilan. Jadi hukum adalah aturan. Ya sudah, isinya aturan, tapi tidak harus bersyariat. Jadi itu arti hukum kalau misalkan kita jabarkan hukum sendiri. Tapi kalau kita gabung hukum Islam itu apa? Hukum Islam itu adalah aturan yang mana aturan tersebut berdasarkan syariat Islam. Nah, yang mana syariat Islam tersebut bisa berdasarkan dari akidah atau kepercayaan, itu hukum Islam. Kemudian bisa berasal dari amaliyah atau perbuatan. Jadi kalau sudah kita masuk hukum Islam, itu ada akidah dalam bentuk kepercayaan dan juga dalam bentuk ini amaliyah. Itu yang dinamakan dengan hukum Islam. Jadi ada dua aturan, bukan dua aturan. Ada dua macam hukum Islam, yaitu secara akidah dan secara amaliyah. Kalau misalkan yang secara amaliyah, kita bisa ambil contoh kayak sholat. Nah, kayak sholat, tata cara sholat itu seperti apa yang benar. Misalkan hukumnya sholat ini kan harus bersih dari najis. Kalau misalkan kita sholat dalam keadaan kita tidak suci, maka itu dihukumi tidak sah. Nah, itulah hukum Islam sesuai dengan syariat. Nah, hukum Islam itu aslinya banyak ya. Ada kita bisa biasanya nyebut hukum Islam itu sesuai dengan syariat Islam. Kita nyebutnya dengan syariat Islam, kita bisa ambil kayak
ushul fikih. Nah, jadi kalau fikih pun itu fikih itu kalau saya tidak salah itu kata lain dari syariat Islam. Bukan kata lain ya, maksudnya itu persamaannya. Jadi di dalam fikih itu di sana untuk menjelaskan tentang hukum-hukum Islam itu seperti apa. Itu yang dinamakan hukum Islam. Nah, kemudian setelah kita tahu apa itu definisi hukum Islam, sekarang kita lanjut ruang lingkup. Nah, jadi maksudnya ruang lingkup ini adalah lingkupnya hukum Islam itu sampai mana dan di mana. Nah, jadi untuk ruang lingkup hukum Islam ini gak membedakan antara hukum private dan hukum publik. Jadi hukum Islam itu ya menyeluruh semuanya. Jadi tidak berdasarkan yang privacy, yang tidak publik. Contohnya seperti ini. Kalau kayak hukum publik ini kayak hukum ini, adat yang ada di tanah air kita. Nah, kalau hukum yang di tanah air kita ini kan, kalau ambil hukum perdata lah, hukum perdata. Ada hukum perdata, contohnya kayak ini, kayak munakohat atau hukum perkawinan. Nah, di sana kan itu kan ruang lingkupnya kita itu ada jadi ruang lingkupnya hukum Islam ini dalam membahas perkawinan, wirasah, kemudian atau waris, kemudian janji, hukum perjanjian, kemudian jinayah, ada al-ahkamus sultaniyah, kemudian siar itu. Nah, di situ kalau publik itu pasti lebih kayak ini ya. Kalau hukum publik itu ruang lingkupnya itu kayak lebih ke negaraan. Jadi lebih jangkauannya itu lebih banyak, kayak hukum pemerintah itu. Pemerintah itu hukum publik, contohnya kalau kayak kita ambil di Indonesia itu hukum pemerintah itu adalah hukum publik. Nah, kalau hukum yang private itu seperti apa? Hukum kayak kawin. Jadi kawin itu kan privasi lah. Jadi perkawinan privasi, kemudian kayak janji, kayak muamalah, kayak kayak pinjam meminjam, janji kayak jual beli. Nah, itu kan bukan hukum publik tapi hukum private, yang mana itu perorangan kalau private, tapi kalau publik itu sudah mencakup umum. Nah, itu ruang lingkupnya, bisa umum, bisa sendiri. Nah, itu. Nah, kemudian kita lanjut pada tujuan hukum Islam. Nah, apa sih tujuannya adanya hukum Islam? Tujuannya hukum Islam itu apa? Oh, bentar. Sebelum kita tujuan, kita akan bahas dulu sumber. Nah, sumber hukum Islam ini bisa diambil dalam Al-Quran. Bukan bisa diambil ya, maksudnya itu berdasarkan Al-Quran, kemudian berdasarkan hadis, kemudian berdasarkan ijma, kemudian berdasarkan qiyas, kemudian berdasarkan lagi ijtihad, as-sunnah, terus istishan sama istishab. Nah, pasti kan kemarin kita sudah bahas tentang itu ya, tentang sumber-sumber hukum Islam itu dari mana saja. Nah, dan itu ada Al-Quran, ada hadis gitu. Nah, saya ambil contoh kayak hukum sumber Islam. Saya cari hukum Islam yang berdasarkan dari ini, dari Al-Quran. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan sumber hukum Islam, nah dalam Al-Quran, kalau kita ngambil dalam Al-Quran, nah di dalam Al-Quran itu hampir semua amaliyahnya kita itu diatur, ada di dalam Al-Quran. Cuma sebagian ada yang di hadis. Kalau yang di dalam Al-Quran ini contohnya misalkan sholat. Nah, sholat juga dijelaskan. Jadi sholat dalam keadaan suci itu dijelaskan juga dalam Al-Quran. Kemudian tentang yang suami bisa nikah lebih dari 3, tetapi harus dalam segi keadilannya harus kuat juga. Itu juga sudah ada aturannya, normanya dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan. Nah, kemudian apa sih tujuan dari adanya hukum Islam ini? Nah, tujuan hukum Islam ini kalau kita ambil secara umumnya sudah pasti ya, ini memang untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan manusia.
dunia maupun di akhirat, namanya juga hukum Islam. Jadi berkaitan dengan dunia dan juga akhirat. Nah, kemudian ini juga nanti kelak akan bermanfaat sekali untuk para masyarakat di akhirat kelak. Nah, kalau yang saya berdasarkan makalah saya ini, kalau menurut Abu Ishaq As-Shatibi, nah tujuan Islam ini yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan menjaga harta. Coba bayangkan kalau misalkan kita umat Islam, kita melakukan apapun yang ada di dunia ini atas kehendak kita tanpa didasari sama yang namanya hukum, sama namanya aturan. Pasti kita tidak akan terkontrol perilaku kita. Kita jadi liar, kita jadi buas, kita tidak akan yaitu punya kita liar banget lah. Contohnya misalkan gini, kayak ini. Kalau misalkan kita hidup ya, gak dia misalnya itu kan kita ada pepatah belajar ya, ada hukum atau norma untuk kita disuruh belajar. Hukum Islam itu kita juga disuruh belajar. Kalau misalkan kita belajar, tapi kalau belajarnya kita itu tidak sesuai dengan syariat Islam, akan menjadi apa? Jadi nggak terkontrol otak kita. Itulah tujuan hukum Islam. Jadi memang untuk mewujudkan dan memelihara bagaimana sih jiwa dan juga adab kita sebagai umat Islam khususnya itu sesuai dengan perilaku muslim sebagaimana biasanya. Itu tujuan hukum Islam. Nah, kemudian saya lanjut tentang pendapat Gus Baha, pandangan Gus Baha tentang hukum Islam. Nah, jadi saya pernah baca di channel, saya pernah nonton dan dengar di channel YouTube-nya Gus Baha ini. Nah, beliau di sini pernah menyampaikan tentang ini. Beliau tuh menyampaikan tentang haji waktu haji. Nah, beliau ini berpendapat seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Di situ kalau tidak salah, kalau saya masih ingat, hukum yang mengikuti zaman atau zaman yang mengikuti hukum. Nah, di situ pembahasannya Gus Baha. Nah, di sana beliau benar-benar memberikan pandangan beliau tentang hukum Islam itu seperti apa. Jadi, kalau kita mengatakan hukum Islam itu harus mengikuti syariat Islam, itu salah. Jadi kalau kita memang harus mengikuti syariat Islam yang seperti itu salah. Kenapa? Karena seperti aturan fikih seperti ini, al hukmu yaduru ma'a illatihi wajudan wa adaman, yang mana artinya hukum itu tetap berputar sesuai konteksnya. Nah, jadi hukumnya itu mengikuti zaman, bukan. Jadi hukum ini mengikuti zaman tapi tetap dalam syariat Islamnya. Contohnya seperti ini. Misalkan seperti ini, kayak dulu gini. Jadi kan kalau Oke, seperti ini contohnya. Misalkan kalau kan pernah itu disebutkan ada sunnah ketika kita mau menuju Mekah, Madinah, itu membaca kayak kalimat apa gitu, saya lupa. Nah, di sana itu kalau kita naik unta, kita disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu untuk membaca sebuah ayat apa gitu. Nah, tetapi kalau misalkan kita berpikir kita ngikuti hukum Islam tersebut, kita ngikuti. Kalau kita ambil pernyataan mentah-mentah, jadi berarti kalau cuma naik unta aja kita baca itu, nah itu salah. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita ngikutin zaman. Jadi zamannya sekarang transportasi yang kita gunakan untuk naik ke Mekah itu apa? Nah itulah yang kita disunahkan. Jadi bukan berarti karena kita nggak naik unta terus kita nggak baca, enggak. Jadi apapun kendaraan yang mengantarkan kita
untuk menuju ke Madinah itu kita disunahkan untuk membaca ayat tersebut. Nah, jadi kan kalau kita pikir dengan logika memang benar. Jadi hukum Islam ini memang harus mengikuti zaman, karena zaman sudah berkembang. Karena zaman dulu sama zaman sekarang itu kan berbeda. Kalau kita menyamakan zaman sekarang sama zaman dahulu, maka kayaknya sulit. Kenapa? Kayak itu tadi, kayak misalkan unta. Gimana kita naik unta mau ke Madinah? Sedangkan kita di Indonesia transportasinya itu kan pakai selain unta. Jadi kalau bukan unta, jadi kita nggak baca, kita jadi jangan kayak gitu. Itu contohnya dari Mau'idatul Hasanah Gus Baha yang saya dengar. Jadi hukum itu berputar dalam konteksnya. Jadi hukum itu digunakan sesuai dengan konteksnya. Kalau konteksnya seperti A, kalau misalkan masalahnya A, ya sudah kita pakai A. Tapi dengan kita misalkan masalahnya A, ya gitu dah tuh. Nah, kenapa kok ada kata hukum itu harus sesuai dengan konteks? Karena memang zaman ini kan sudah berubah, tuntutan zaman dan juga tempat dan juga segala macam keadaannya kan memang sudah berubah banget. Jadi gak bisa hukum syariat Islam yang lama itu kita terapkan dalam keadaan kemodernan yang sekarang, itu kita tidak bisa. Jadi memang hukum harus sesuai dengan tempatnya. Jadi hukum memandang kondisi dan juga situasi. Nah, itu menurut pandangan Gus Baha. Jadi kalau kita mau menghukumi sesuatu berdasarkan dengan syariat Islam itu boleh, sangat boleh. Tetapi lihat juga konteksnya seperti apa, kondisinya seperti apa, situasinya seperti apa. Hukumilah, tetapi sesuai dengan kondisi dan situasinya. Tapi tetap hukumnya dengan aturan Islam. Nah, itulah penjelasan sedikit saya tentang pandangan Gus Baha. Pokok intinya dalam penjelasan Gus Baha ini, ketika kita menghukumi sesuatu atau ketika ulama itu menghukumi sesuatu, tapi misalkan gini, kita belajar tentang hukum Islam seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian kita mendengar sebuah ulama menetapkan hukumnya itu nggak sesuai dengan hukum Islam yang sudah kita pelajari. Nah, itu kita jangan kita terima mentah-mentah, jangan. Mungkin saja ketika ulama itu memberikan hukum seperti ini, itu berarti ada kondisi dan situasi yang memang sudah tidak sama zaman dahulu. Makanya lah hukumnya tersebut maka hukumnya tersebut pun agak bukan dirubah ya, tapi lebih diringankan. Mungkin seperti itu yang saya tangkap dari beberapa pendapat Gus Baha atau pandangan Gus Baha tentang hukum Islam. Itu mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada kesalahan kata atau pemahaman, bisa diberikan komentarnya dan juga pendapatnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.